tanya, pasti kamu lagi sibuk nyanyi-nyanyi di... Pingsan aku. Iya. Enggak kok, sebentar ya. Ada Denada, kemarin juga ada Senandika, dan juga ada Po Eli, ada Kimberly Rider kemarin yang juga hadir. Nanti kita ada wawancaranya juga. Jadi jangan lewatkan tayangannya tanggal 9 Desember ya. Dan setiap hari lah kita hadir. Nah ini kita mau ngobrol lagi sama Fitri Karlina ya. Ini berkaitan dengan Wika Salim kemarin kan sempat melaporkan manajemennya karena ada dugaan penggelapan gitu ya. Nah ternyata kamu juga pernah mengalami pengalaman yang sama, tapi kalau kamu lebih kepada mengalami tekanan kerja. Itu yang kamu sempat ada cerita ya. Begitu ini berkaryanya sudah lebih dengan santai, lebih dari hati, justru hasilnya malah alhamdulillah dapat penghargaan. Iya, kan aku bilang kan tadi ya di awal kalau sebenarnya itu lebih masalah tekanan kerja itu bukan karena aku tuh ditekan atau gimana, tapi lebih karena namanya setiap manajemen itu kan punya treatment masing-masing ya Mbak ya, dan juga punya target. Nah, disitulah yang aku tidak mampu mengikuti ritme flow itu. Kayak apa misalnya sih targetnya tuh? Dan kayak ya gimana ya, dan satu lagi mungkin tidak menjadikan aku menjadi diri sendiri. Kayak misalkan kan selalu dicontohkannya misalkan kamu harus kayak dia, harus kayak dia. Nah, padahal aku pengen dengan diri aku sendiri, ya udah gini aja santai, slow. Buktinya setelah 15 tahun aku baru bisa dapat AMI, kan berarti saking santainya aku kan Mbak. Tapi ya aku menikmati itu, dan pada saat itu kan selalu mungkin karena gini pertimbangannya umur, karena kamu ini umurnya bentar lagi udah nggak masang produktif nih, jadi kamu harus cepetan digenjot kayak dia, kayak itu. Nah itu yang buat aku stres juga, karena selalu bertentangan dengan apa yang ada di hati dan pikiran aku. Padahal aku tuh sebagai seorang penyanyi memang itu profesional dan profesi, dan kalau aku sudah berkarir berarti kan itu kan way of life aku kan Mbak. Sedangkan way of life aku itu ya dengan aku santai, aku berkarya dengan hati, bekerja dengan hati, dan di situ akhirnya aku ada clash, nggak sesuai, lebih ke situ kalau lebih aku nggak cocok ritme kerjanya ya. Ritme kerjanya. Makanya kamu kemarin keluarnya baru aja gitu. Baru aja setelah 15 tahun juga. Berarti kamu orangnya setia sebetulnya. Sangat setia sebenarnya. Jadi setia dalam tekanan pun juga setia. mampu banget gitu. Tapi kan? Kenapa kamu memutuskan untuk keluar gitu? Karena pada saat itu aku sudah memutuskan untuk kayaknya udah cukup gitu loh. Ketika aku juga semakin usia aku bertambah, sampai kapan aku dalam kondisi seperti ini, sedangkan kan aku juga pengen dekat dengan keluarga, pengen menjadi diri sendiri, pengen bekerja dengan apa yang aku pengen jalanin, dengan passion aku, kapan lagi. Jadi lebih ke situ sih. Tapi kalau memang ini kan sedang berkasus kan Wika gitu, ya aku pasti mendoakan yang terbaik, semoga permasalahan ini cepat selesai. Ya dunia entertainment itu kan pasti muternya ke situ-situ aja. Semoga ini tuh tidak menjadikan kapok juga untuk artis-artis yang lain untuk bekerja dengan manajemen. Ya, karena tidak semua manajemen ya buruk gitu loh. Semuanya bisa tetap baik, tetap bagus, asalkan kerjasamanya tahu sama tahu, saling sayang, dan terbuka, dan juga ya saling kontrol juga. Benar. Dan cari yang cocok gitu kan. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Fitri Karlina. Berikut kita akan mengundang ini satu kuasa hukumnya Paula. Itu kemarin masih berlanjut sidang gugatan perceraian Mbak Imbong terhadap Paula. Kabar terbaru, Mbak Im bahkan menghadirkan total ada berapa? 71 bukti dan ada banyak sekali begitu ya. Dan ini coba kita lihat dulu cuplikan klarifikasi Mbak Im mengenai 71 bukti dan 3 saksi yang dihadirkan. Oke, ini kita sudah bersama dengan Mas Alfon. Ini adalah kuasa hukumnya Paula ya. Kita mau tanya, ini kemarin berkaitan dengan sidang kan sudah berlangsung, dan salah satu gugatan selain gugatan perceraian adalah gugatan hak asuh anak. Ya itu salah satu yang didalilkan. Sebenarnya kalau dari Pak Alfon sendiri apa sih sebetulnya yang mau disampaikan hari ini gitu poinnya? Ya sebenarnya ada 3 hal besar ya yang mau disampaikan. Pertama-tama Paula itu menginginkan bahwa yang namanya anak-anak itu merupakan visi bersama ya. Dari baik itu bapak dan ibunya.
dan harus bersepakat bahwa anak-anak itu merupakan goals terbesar agar mereka itu tumbuh kembangnya secara baik. Yeah. Jadi mental health-nya itu bisa terjaga. Nah, oleh sebab itu makanya di sini yang berkaitan dengan anak-anak itu diupayakan tidak disampaikan. Dan kemudian yang berkaitan dengan kedua orang tuanya itu paling tidak harus disampaikan pada saat persidangan aja. Nah, itu makanya ini semacam satu disclaimer ya. Kita bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masa persidangan gitu. Nah, kemudian kita juga pengen menyampaikan bahwa dalam konteks hak asuh anak pada saat ini gitu ya, sebenarnya kan belum ada putusan apa-apa, kan itu. Pengadilan belum memutus siapa yang memiliki kewenangan itu, walaupun di dalam kompilasi hukum Islam itu menyatakan bahwa yang berhak untuk mengasuh anak, terutama yang belum muais ya. Muais ini artinya sebelum 12 tahun. Gitu ya. Nah, itu kepada ibu. Dan kemudian gradasi selanjutnya itu adalah adik kakak dari saudara ibu yang berjenis kelamin ibu, bapak perempuan. Dan kemudian baru ayah, dan setelah itu baru perempuan, adik perempuan atau kakak perempuan dari si ayah gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya kita ingin menyampaikan lebih kepada persoalan ini ada keinginan mendalam dari Paula untuk bisa mendapatkan waktu secara utuh, full sebenarnya. Nah, itu ya bagi-bagi waktu aja sih gitu ya. Jadi bukan dia harus datang jam tertentu begitu ya, maunya utuh, bisa dari pagi tidur bersama tanpa ada pengawasan. Oh, nah ini pertanyaan selanjutnya nih ya, sebelum kita lanjutkan. Benarkah ini kan kemarin Baim sempat mengatakan, oh berita di luar sana dianggap saya mempersulit bertemu dengan anak, pada faktanya tidak. Barangkali mungkin ya itu tadi ada perbedaan persepsi antara waktu bersama begitu ya, atau diperbolehkan akses bertemu dengan anak. Selain berikut ini kita bahas masih ada Mas Afwan, jangan kemana-mana, tetap di Rumpimus. Mainkan Rumpipedia ya. Jadi nama artis laki-laki terakhir yang dikabarkan dekat dengan Po Eli. Siapa? Keep job. Ini berapa digabungin?